Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di LGK2 Channel. Dalam menopang tujuan tertujunya harapan dari sebuah negara, yakni ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, maka di sini tak ayal jika kebutuhan tenaga kepegawaian sangat dibutuhkan. Maka daripada itu, rumor pembukaan tes CPNS di bulan Maret mendatang merupakan salah satu jawaban nyata yang akan diambil oleh pemerintah, yang mana penerima CPNS mendatang tidak hanya diperuntukkan bagi para sarjana saja, melainkan para lulusan SMA ataupun SMK ataupun sederajatnya akan diberikan peluang untuk dapat menjadi bagian dari abdi negara tersebut, yang mana itu tersebar di beberapa sektor pemerintah. Jadi dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran mengenai formasi CPNS 2021 bagi lulusan SMA ataupun SMK dan sederajatnya. Namun seperti biasa, alangkah baiknya bagi teman-teman yang mungkin pengunjung baru di channel ini, silakan support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Baik, kita akan mulai dari yang pertama ya teman-teman. Jika berpedoman pada pendaftaran CPNS tahun 2019 yang lalu, maka pemerintah itu membuka lowongan khusus bagi lulusan SMA dan sederajatnya di 6 instansi pemerintahan yang berbeda. Yaitu yang pertama di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, yang mana pada tahun lalu membuka lowongan CPNS terbesar di periode ini dengan syarat peserta yaitu lulusan SMA ataupun sederajatnya. Berdasarkan data Kemenkumham di tahun 2019 itu membuka sebanyak 3.532 formasi yang itu diperuntukkan khusus untuk lulusan SMA sederajat atau lulusan sederajatnya. Yang mana dari formasi yang dibuka sebanyak 3.532 itu alokasi formasinya 2.875 itu diperuntukkan untuk lulusan SMA sederajat dengan jabatan penjaga tahanan atau sipir, yang disediakan untuk 101 putra-putri Papua dan Papua Barat, dan 2.774-nya ini formasi umum. Nah, yang dari 2.774 ini itu juga terdiri dari 2.497 pria dan 277 wanita. Dan total dari 2.875 ini formasi itu tersebar di 33 kantor wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, lulusan SMA juga dapat mendaftar pada jabatan pemeriksa keimigrasian pelaksana atau pemula yang disediakan Kemenkumham sebanyak 657 formasi, yang mana dari 657 formasi tersebut terbagi atas 9 formasi khusus yang diperuntukkan untuk Papua dan Papua Barat dan 588 formasi umum. Yang kedua, yaitu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga membuka lowongan bagi lulusan SMA sederajatnya. Dalam penerimaan CPNS di periode sebelumnya, Kejaksaan Agung total membuka lowongan sebanyak 2.000 formasi pada seleksi CPNS 2019 untuk lulusan SMA sederajat. Hal itu sesuai dengan pengumuman nomor 1-C-CP.2-11-2019 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2019. Di mana dari total jumlah formasi tersebut terbagi menjadi 2 jabatan, yakni sebagai pengawal tahanan atau pengawal narapidana dan pengemudi tahanan. Pengawal tahanan atau pengawal narapidana sebanyak 1.000 formasi, sedangkan pengemudi tahanan juga sama 1.000 formasi. Untuk pengawal tahanan atau pengawal narapidana dibutuhkan formasi putra-putri Papua sebanyak 2 orang dari 1.000 formasi. Sementara sisanya sekitar 988 orang itu dialokasikan untuk umum. Sama seperti pengawal tahanan atau pengawal narapidana, kuota pengemudi tahanan juga dibagi dalam 2 jenis formasi, yakni putra-putri Papua sebanyak 2 orang dari 1.000 formasi dan 988 orang dialokasikan untuk umum. Yang ketiga, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga memberikan lowongan bagi para lulusan SMA dan sederajatnya, yang mana hal tersebut sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh KLHK nomor 1-Pengumuman-11-2019, yang mana total terdapat 80 formasi yang dibuka KLHK melalui jalur SMK. Dari 80 formasi tersebut hanya diperuntukkan pada jabatan pelaksana pemula atau pemula polisi kehutanan. Yang selanjutnya yaitu di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian atau Kementan membuka 45 formasi pada CPNS 2019 yang lalu. Hal itu sesuai dengan pengumuman nomor 4456-KP.110-A-09-2019 yang mana tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun anggaran 2019. Yang mana dari 45 formasi itu pembagian jabatannya antara lain
pelaksana pemula atau pemula paramedik karantina hewan sebanyak 26 kursi, kemudian pelaksana pemula atau pemula paramedik veteriner sebanyak 9 kursi, kemudian pelaksana pemula atau pemula pengawas benih tanaman 2 kursi, kemudian pelaksana pemula atau pemula pengawas mutu pakan itu sebanyak 5 kursi, kemudian pemelihara kebun sebanyak 2 kursi, serta pelaksana pemula atau pemula pengendali organisme penggunaan pengganggu tumbuhan itu sebanyak 1 kursi. Yang selanjutnya, yang kelima, instansi yang membuka lowongan penerima CPNS untuk khusus SMA SMK ini berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, yang mana Kemendikbud juga turut membuka seleksi CPNS 2019 untuk jalur SMA ataupun SMK. Keputusan resmi penerima CPNS periode sebelumnya dimuat di Kemendikbud nomor 126533-A-A3-KP-2019, yang mana tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Total terdapat 11 formasi yang terbagi atas 3 jabatan, yakni pengadministrasian keuangan itu dibutuhkan sebanyak 3 formasi, kemudian teknisi laboratorium sebanyak 2 formasi, dan teknisi pemetaan dan penggambaran sebanyak 6 formasi. Yang keenam, ataupun yang terakhir, yakni Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara atau BIN, yaitu menerima 200 lulusan SMA dan sederajatnya untuk menjadi CPNS yang mengisi posisi pada Peranata Komputer Pelaksana Pemula, ini pada Sub Direktorat Liaison Direktorat Kerjasama Internasional, dan juga pada bagian Deputi Bidang Intelijen Luar Negeri. Jadi, itulah teman-teman gambaran yang bisa dijadikan patokan mengenai formasi penerimaan CPNS di tahun 2021 mendatang. Bagi Anda lulusan SMA dan sederajatnya, instansi tersebut bisa menjadi pilihan untuk Anda melamar pada pembukaan CPNS 2021 di bulan Maret mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat. Di akhir video nanti kita akan memberikan sedikit gambaran mengenai link-link yang dapat teman akses dari ke-6 instansi ini. Terima kasih.